Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi di Mutiara Investment Club. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan sesuatu yang agak berbeda karena biasanya kita akan berbagi topik atau berbagi tips trading atau apapun. Nah, pada hari ini yang ingin saya sampaikan adalah sesuatu yang sangat relate pada teman-teman sekalian. Jadi ceritanya kemarin begini, ada salah satu teman kita yang curhat pada saya, Japri gitu. Beliau bercerita bahwa sudah 2,5 tahun beliau ada di bursa saham, tapi sampai hari ini mencetak 0 rupiah alias hanya BEP saja. Pertanyaannya menjadi wajarkah? Nah, ketika pertanyaan itu dilontarkan pada saya, respon saya sebenarnya sederhana. Respon saya adalah wajar sebetulnya. Bahkan ada beberapa teman kita yang masih dalam posisi masih rugi, gitu ya. Yang paling penting dari itu semua adalah pembelajarannya. Nah, tentu tidak sesederhana itu. Saya merespon lebih lengkap supaya ini bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman, bagi saya secara pribadi, bagi member Mutiara Investment Club ataupun subscriber Mutiara Investment Club, supaya selama ada di bursa, portofolio kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Nah, bagaimana bahasanya? Sebelum kita lanjutkan bahasannya, silahkan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Baik, jadi ini curhatannya, tentu saya tidak akan tampilkan namanya karena ini menyangkut privacy. Intinya adalah sudah trading 2,5 tahun, tapi posisinya BP alias mencetak 0 rupiah. Di sini disampaikan nyesek nggak sih Pak? Gitu. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya wajar, tapi tentu kita berharap bahwa selama kita trading, porto kita bertumbuh. Oke, nah, yang perlu kita sadari ketika kita trading di bursa adalah ada tiga kemungkinan pasti yang akan terjadi pada serial trading kita. Yang pertama adalah kita akan BEP. Yang kedua, kita pasti suatu saat akan loss. Yang ketiga, pasti kita akan mendapatkan cuan atau win, gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya tetap menumbuhkan porto sementara kita tahu bahwa kita akan mengalami ketiganya, loss, BP, dan win. Oke, saya ingin bahas pelan-pelan untuk teman-teman sekalian. Pertama, untuk mengatasi probabilitas serial trading yang seperti tadi saya sampaikan, yang pertama yang harus kita punyai adalah money management yang bagus, ya. Yang kedua adalah kita harus punya trading system, dan yang ketiga kita harus berdisiplin dengan trading system yang sudah kita tetapkan. Saya akan berikan contoh bagaimana penerapan money management yang saya pakai. Tapi ini saya perlakukan untuk diri saya dan saya anjurkan kepada teman-teman di MIC Pro ya. Jadi teman-teman yang di MIC Pro saya anjurkan seperti ini. Pertama, setiap RDN, misalnya teman-teman punya 3 RDN, oke kita bahas 1 RDN saja. Setiap RDN hanya boleh ada 2 saham. Itu yang saya idealkan. Kedua, hanya beli full porsi ketika harga kita yakini ada di support. Ketiga, selalu ada dana cadangan untuk antisipasi worst case scenario, sehingga kita harus punya dana cadangan. Nah, itu contoh money management yang saya anut. Lalu yang selanjutnya adalah kita harus punya trading system. Contohnya misalnya, satu, kalau yang ini yang saya gunakan ya, saya akan menggunakan dana cukup besar apabila saya mengetahui kepentingan sebuah emiten, di mana kita tahu, orang menyebutnya di mana ada kepentingan, di situ ada pergerakan. Itu satu. Yang kedua, kita akan beli hanya akan beli ketika ada di support atau sekalian beli ketika breakout. Jadi istilahnya teman-teman itu buy on weakness atau buy on breakout. Jadi kita harus memilih kedua kondisi ini. Jika di tengah-tengah kita akan tunggu saja.
Atau kalau kita tidak menemukan, ya kita nggak usah ambil posisi. As simple as that. Yang ketiga, kita sebaiknya mengetahui timing yang tepat kapan saatnya beli. Nah, ini yang agak sulit. Tapi selama ini kita sudah bisa mempraktekannya. Bagaimana cara menghitung waktu yang tepat untuk beli, untuk melakukan akumulasi dan seterusnya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kita sebaiknya berdisiplin. Contohnya begini misalnya ya, kita punya toleransi ketika kita ambil satu posisi hanya minus 2 atau minus 3% kerugian. Jika itu terjadi, maka kita langsung batasi kerugian alias cut loss. Jadi cut loss itu diperlukan untuk melindungi portofolio kita atau aset yang kita punyai, gitu ya. Nah, taking profitnya itu sesuai rencana. Taking profit itu harus sesuai rencana. Misalnya, kita sudah rencanakan untuk fast trade, kita pengen cari cuan 7-10%. Begitu itu kena, ya sudah. Misalnya contohnya kemarin di BRPT, saya bilang TP 1080. Begitu kena 1080, harga ke 1090, 1095, ya udah sudah TP. Gak usah hopping gitu ya. Atau setidaknya hidupkan trailing stop. Nah, tapi kalau kita masuk pada saham-saham yang swing, kita biasanya punya standar minimal TP1-nya adalah 25%. Misalnya kemarin di SI, di AMAR, di BGTG, di MLPL dan seterusnya ya. Nanti dan itu sudah saya publikasikan. Sehingga teman-teman bisa lakukan cross check sendiri apakah yang saya sampaikan itu benar atau tidak, atau hanya karang-karang. Apakah saya hanya melakukan forecast atau saya juga melakukan aksi pembelian dan penjualan dan disaksikan bersama-sama. Dan itu saya pastikan teman-teman tahu saya ambil posisi dan posisi buy dan sell-nya. Jadi teman-teman tahu, sehingga terutama teman-teman yang di MIC Pro tahu kapan harus melakukan apa. Gitu ya. Untuk bisa berdisiplin seperti ini, kita butuh OLT yang mumpuni. Jadi sekuritasnya itu harus bisa menjamin bahwa OLT yang dipakai jarang down, jarang nge-lag gitu ya. Nah, ini penting. Jadi kita tadi sudah punya 3 tips ya. Yang pertama adalah money management yang bagus, kedua adalah trading system, yang ketiga adalah disiplin. Dan ini tiga-tiganya penting. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah itu sudah cukup? Sayangnya jawabannya tidak. So, kita butuh apa lagi? Menurut saya yang kita butuhkan selain ketiga hal di atas adalah kesehatan psikologis atau mental. Jadi misalnya begini, teman-teman sudah punya trading system bagus, punya analis bagus, punya bantuan tools yang mumpuni, punya OLT yang bagus dan seterusnya, tapi tetap dalam trading yang memutuskan adalah kita. Sehingga sangat menentukan sekali yang namanya kesehatan mental. Contoh sederhana. Misalnya saya ambil posisi BGTG. Saya sudah publikasikan, saya beli di 206. Saya targetkan misalnya TP1-nya 25%, TP2-nya 50%. Masalahnya adalah sepanjang perjalanan menuju 25% itu tidak selalu hijau setiap hari. Ada hijau, ada merah, ada hijau, ada merah. Tapi pada akhirnya target yang kita tentukan tercapai. Setidaknya TP1 sudah kena, lewat dari 25%. Sekarang yang jadi soal adalah, apakah pasti setiap orang bisa berdisiplin dengan itu? Belum tentu. Kenapa? Karena psikologisnya terganggu. Seringkali kita tidak bisa berdisiplin dengan target itu hanya karena psikologis kita terganggu. Kenapa? Karena bisa jadi kita terlalu banyak mendengar noise dari luaran, karena kita bergabung dengan grup, terus kemudian kita tanpa sengaja berdiskusi, ternyata lawan diskusi kita punya insight yang kurang tepat dan seterusnya. Maka untuk menjaga psikologis yang bagus, yang sehat, diperlukan atmosfer yang bagus, gitu ya. Maka diperlukan atmosfer yang bagus. Nah, selain atmosfer yang bagus, juga diperlukan pendampingan yang cukup dari coach ataupun dari owner group atau dari siapapun yang teman-teman anggap sefrekuensi dengan teman-teman, gitu ya. Jadi pastikan ketika teman-teman masuk ke dalam grup,
teman-teman ukur diri apakah cukup hanya ada di channel, apakah harus masuk sampai grup diskusi, apakah memerlukan grup premium, terus grup premiumnya ownernya gayanya seperti apa, apakah gaya investor, apakah gaya swing trader, ataukah gaya trading agresif gitu ya. Nah itu teman-teman yang bisa menentukan. Saya tidak bisa memberikan judgement secara tepat karena itu tergantung subjek atau individu teman-teman masing-masing. Oke, sampailah kita pada kesimpulan. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya untuk memastikan bahwa porto kita bertumbuh, satu, money management yang bagus. Kedua, trading system yang teruji. Alhamdulillah sampai hari ini MIC, terutama MIC Pro, trading sistemnya teruji bagus. Misalnya yang tadi saya sebut ya, PGTG, AMAR, SIP, apalagi MLPL, semua di atas 25%. Sehingga ketika terjadi, misalnya kita melakukan fast trading, misalnya saja terjadi loss, ketika kita bisa berdisiplin, maka tidak akan berdampak negatif terhadap porto kita secara signifikan. Ya, ada pengaruhnya, tentu ada pengurangan karena namanya juga loss, tapi tidak akan signifikan. Yang ketiga, kita perlu disiplin, dan disiplin ini memerlukan memerlukan support system dari sekuritasnya berupa OLT yang kita pastikan jarang nge-lag, gitu ya, jarang nge-lag. Jadi ketika trading, seperti ada salah satu influencer yang membuat video gara-gara OLT nge-lag akhirnya boncos kotos-kotos gitu ya. Nah itu menjadi kendala teknis yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Oke, yang keempat adalah lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat salah satunya adalah memilih grup saham yang bagus, termasuk juga membatasi diri. Misalnya di MIC, apakah teman-teman perlu masuk sampai di grup diskusinya atau cukup di channelnya saja? Itu teman-teman perlu pertimbangkan. Jadi tidak harus dan tidak harus semua grup saham teman-teman ikuti, karena belum tentu cocok dengan gaya trading yang teman-teman anut. Nah itu. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada saran pendapat lain silahkan taruh di kolom komentar. Apabila bermanfaat silahkan bagikan kepada teman-teman saudara-saudara kalian yang lainnya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.